Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita hari ini membahas mengenai bahaya stroke. Langsung saja kita sambung lagi, Dokter Lista, masih ada tadi, silakan. Nah, sekarang kita sampai di tanda dan gejala nih gitu. Kalau sepintas sih kita tanya ke masyarakat nih, kalau kita voting ya Jul, pasti pada tahu lah. Apa Bu tandanya, misalnya pokoknya tiba-tiba tidak bisa ngomong dok, kata masyarakat gitu ya. Tiba-tiba dia lemas dok, tangannya tuh sebelah tuh ada aja yang nggak bisa diangkat. Bener sih gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu tanda awal, dan itu terjadinya tadi ya, lagi-lagi ditekankan tiba-tiba ya. Jadi nggak pernah dia tuh ngasih aba-aba, oh besok jam sekian aku mau ada keluhan lemes nih gitu. Enak kita kalau dikasih tahu ya. Ini masalahnya nggak mengenal waktu Jul. Tiba-tiba lagi makan, tiba-tiba baru bangun langsung bicara pelo, tiba-tiba pas ngomong baru bangun kok aneh nih cara ngomongnya. Nah itu menjadi satu pertanyaan ya. Dan dengan prinsip tadi, semakin cepat kita bawa ke unit gawat darurat atau ke rumah sakit terdekat, maka harapannya semakin kecil lokasi yang terdampak di otak kalau memang ternyata stroke gitu. Nah, tanda gejalanya apa? Ada mati rasa, jadi kayak kebas gitu ya, atau kelemahan. Kelemahan itu dia sebenarnya masih bisa diangkat, tapi nampak yang mana lebih berotot, bertenaga, mana yang nggak bertenaga itu pasti kelihatan kok Jo. Ya, yang awam pun pasti tahu kok sebenarnya ya. Tinggal mungkin menilai kekuatan ototnya, harus dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter. Atau yang lebih beratnya lagi tuh memang lumpuh Jo. Jadi memang nggak bisa, mau diangkat dikit pun nggak bisa, tangan ini diam aja gini gitu. Kalau lemah kan dia masih bisa dikit ya Jul, tapi beda pas kita suruh dua-duanya tekan kiri, yang satunya tertinggal gitu, itu lemah. Tapi kalau lumpuh memang benar-benar kita nggak bisa gerakin gitu ya. Biasanya itu pada daerah ekstremitas dan wajah ya. Kemudian kalau wajah biasanya dia tadi ya, dia kan tertarik ya, tertarik, mulutnya meot misalnya, pasti pernah lah kita lihat ya dari keluarga atau tetangga. Kemudian bisa menyebabkan gangguan bicara, itu satu lagi. Nah itu biasanya tadi tiba-tiba bangun tidur kok manggil keluarga, manggil istri atau manggil anak tapi pelo. Jadi A, I, U, E, O artikulasinya yang harusnya kita normal kan jelas ya Jul kayak gini. Nah itu dia jadi bleo gitu. Nah itu jadi nggak jelas lagi. Nah itu patut dipertanyakan. Kemudian gangguan visual, tapi jarang sih, tapi ada ya. Jadi tiba-tiba dia misalnya kayak pandangannya ganda, lihat lemari jadi kayak berbayang dua kayak gitu ya. Kemudian tersandung ketika berjalan, jadi gangguan koordinasi gerak. Itu kan impulsnya di otak semua ya, memang semuanya di otak sih Jul ya. Nah itu dia ketika dia aneh, kok tiba-tiba misalnya kita ada nenek atau kakek di rumah ya, kok banyak kesandungnya nih gitu ya. Terus mulai kok kanan sama kirinya agak beda ya, kaki kanannya lebih lambat bergerak, yang kiri lebih cepat gitu. Nah itu jadi satu warning sign ya. Lalu yang paling beratnya apa? Pingsan atau tidak sadarkan diri, dan satu lagi kejang. Nah, kalau misalnya pemirsa bertanya, tadi kan dok sebenarnya bisa kita bedain nih dari keluhan sepintas ya, walaupun diagnosa pastinya lewat CT scan, yang mana yang perdarahan, yang mana yang bukan perdarahan. Nah, dari keluhan ini biasanya kalau dia udah kejang, kalau dia udah sampai pingsan atau gak sadarkan diri ya, tiba-tiba jatuh terus kejang, itu biasanya dia perdarahan. Hampir selalu itu ketika di CT scan ternyata ada perdarahan tuh. Karena emang kalau perdarahan tuh gejalanya lebih berat Jo. Gitu. Tapi biasanya kalau pasiennya masih sadar gitu ya, ada muncul bicara pelo, mulut meot, lebih lemas, salah satu ekstremitas, itu kemungkinannya bisa stroke non hemoragik atau yang bukan perdarahan gitu. Itu adalah dari luar, dari yang bisa kita nilai ya atau tampak dari luar. Tapi lagi-lagi tetap tidak menutup kemungkinan yang tadi gejalanya tidak terlalu spesifik tapi ternyata ditemukan ada perdarahan. Gitu. Dan itu dibuktikannya nanti lewat CT scan semua ya. Tapi izin dok, sebelum masuk ke ini kan tanda gejala stroke ya, apakah kemarahan itu juga bisa memicu kemudian timbulnya, kalau tadi kan bangun tidur ya tiba-tiba sulit bicara misalnya atau apa, ini dipicu oleh kemarahan juga nggak sebelumnya? Seperti apa? Jadi kalau kemarahan ini jawabannya bisa ya, kalau pasiennya ternyata ada faktor resiko hipertensi.
Hati-hati pada pasien hipertensi itu kan kenapa harus dikontrol oleh obat terus-menerus ya, makanya disebut sebagai penyakit kronis karena kita tidak pernah bisa tahu Jul pada kondisi tubuh yang mana yang kelelahan saja menaikkan tekanan darah. Cemas ya, rasa berdebar itu yang lama itu bisa menaikkan tekanan darah. Marah begitu juga, semakin lama kita marah misalnya itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Makanya pasien hipertensi itu perlu dikontrol terus walaupun mungkin pada saat itu dalam satu waktu dia sudah stabil. Tetapi perlu pemantauan karena kita kan tidak mungkin ya akan terlepas dari semua itu, bisa saja dalam kehidupan itu kita tiba-tiba mengalami cemas, tiba-tiba emosi gitu. Nah, kalau kebetulan pasiennya itu adalah penyandang hipertensi, lalu kemudian dia lagi amarahnya memuncak mungkin dalam waktu yang lama, tiba-tiba dia misalnya pingsan terus atau bicaranya pelo, ya bisa. Karena berkaitan dengan faktor resiko tadi kan. Gitu, tiba-tiba mungkin pada saat itu tekanan darahnya tinggi. Nah, masyarakat biasanya taunya ketika dibawa ke rumah sakit tekanan darahnya tinggi ya ternyata ya, makanya didiagnosa stroke. Tapi nggak jadi tolak ukur ya, kadang tuh nggak harus nyampe 200 loh baru kena stroke. Jangan sampai ada di mindset masyarakat tuh tunggu 200 baru stroke. Oh, jadi di bawah 200 juga berkemungkinan? Ada, pada kasus-kasus non hemoragik pun 160, 170 karena respon tubuh setiap orangnya berbeda-beda. Iya. Gitu. Takutnya masyarakat kan beranggapan sebelum 200 nggak apa-apa, belum makan stroke. Santai Masih bisa nih makan daging lagi. Iya, 180 masih santai. Kita yang paham itu kita cemas harusnya. Pokoknya sebisa mungkin sih faktor resiko tadi semuanya dalam kategori yang terkontrol. Nah, itu biasanya aman. Ya, gitu. Boleh next slide. Oke. Nah, ini ya mungkin sedikit slogannya ya supaya gampang ya, segera ke RS. Jadi disingkat ya. SE-nya, se-nya itu adalah senyum yang nggak simetris. Jadi memang kadang-kadang ketika sampai di instalasi gawat darurat, dokter juga pasti akan menyuruh pasiennya dalam pemeriksaan itu coba senyum Bu, itu memang bagian dari pemeriksaan. Udah deh jatuh salah satunya. Gitu ya, nggak simetris. Gerakan anggota tubuhnya melemah atau mungkin bahkan bisa lumpuh tadi ya, melemah atau lumpuh pasti kelihatan kok, masyarakat awam juga bisa itu menilai itu ya. Kemudian bicara, ini tadi artikulasi a i u e o itu nggak sejelas kita yang normal ini. Dia kayak pernah ya masyarakat dengar membleo gitu ya. Nah itu hati-hati ya, gitu jangan dianggap main-main jadinya malah keluarga di rumah ketawa gitu ya, padahal itu salah satu warning sign loh gitu ya. Kemudian ke RS-nya, ke-nya tuh kebas atau baal, bisa ada kesemutan aja gitu ya. R-nya rabun. Nah, satu lagi kalau rabun ini biasanya agak berat ya, bisa aja mengarah ke stroke hemoragik juga. Tapi tadi lagi-lagi tetap CT scan ya, diagnosa pastinya. Dan sakit kepala yang hebat. Nah, ini juga salah satu warning sign nih buat masyarakat biar tahu kalau nyeri kepalanya sangat berat seperti kita ditimpa oleh batu gitu ya, saking beratnya kayak mau pecah rasanya, itu hati-hati. Takutnya stroke hemoragik. Karena ada sesuatu yang memenuhi, kan otak kita tuh nggak elastis ya, jadi segitulah ruangnya Jul. Ketika ada hal yang nggak seharusnya di situ, perdarahan tadi, dia akan mendesak kan logikanya, karena dia tuh nggak elastis, nggak bisa nambah volumenya. Jadi volumenya segitulah. Kalau ada perdarahan di dalam itu, makin banyak perdarahannya, kan dia akan mendesak kanan kiri. Nah, jadi nyeri kepalanya itu akan sangat hebat. Nah, itu menjadi salah satu penanda jangan-jangan itu hemoragik kalau terlalu hebat nyerinya gitu ya. Itu buat diketahui oleh masyarakat. Atau kadang-kala bukan nyeri kepala yang hebat, tapi rasanya kayak berputar aja Dok, atau gangguan koordinasi gerak bisa juga. Bisa juga. Iya, itu biasanya yang non hemoragik. Gitu ya. Perlu diwaspadai itu yang tadi yang sangat sakit banget gitu, seperti mau mati rasanya katanya gitu. Oke, itu sampai di gejala, mungkin diagnosa akan dilanjutkan oleh Dokter Wenti ya. Baik, terima kasih Dokter Lisda. Nah, sebelum kita masuk ke Dokter Wenti, kita jeda dulu. Nanti kita akan lanjut lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.